Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Sultoni, MPD, selaku dosen mata kuliah. Dan izinkanlah saya, Briliana Sukma Arimurti, memperkenalkan rekan-rekan saya, Hilman Subakti, Ali Iqbal Ramadan, Hani Fadila, dan Eka Yulistiorini. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, jenis-jenis paragraf, dan cara mengembangkan paragraf. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian paragraf. Paragraf sering disebut juga dengan alenia, menurut Keraf pada tahun 1997. Kata paragraf diserap dari bahasa Inggris paragraph, yang berarti sama dengan alenia. Menurut Ecole dan Hasan Sadili pada tahun 2003. Kata paragraf terbentuk dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu para yang artinya sebelum dan graphein yang berarti menulis atau menggores. Adapun alenia yang berasal dari bahasa Belanda dengan ejaan yang sama. Kata alenia dalam bahasa Belanda itu sendiri berasal dari bahasa Latin alenia, yang berarti mulai dari baris yang baru. Menurut Subandi dan Kusnaini tahun 2002. Adapun pengertian paragraf menurut Wijono HS pada tahun 2007. Di antaranya, paragraf adalah karangan mini. Dalam paragraf, semua unsur karangan yang panjang sudah ada. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis dalam satu kesatuan ide tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Dan paragraf yang terdiri atas kalimat berarti tidak menunjukkan ketuntasan dan kesempurnaan. Kemudian jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf ada dua macam, yaitu yang pertama berdasarkan pada tujuannya dan yang kedua berdasarkan letak pikiran utamanya. Yang pertama berdasarkan pada tujuannya ada tiga macam. Yang pertama paragraf pembuka, kemudian paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian berdasarkan letak pikiran utamanya ada 4 macam, yaitu paragraf deduktif, kemudian paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan juga yang terakhir paragraf deskriptif naratif. Paragraf yang efektif. Satu paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Kedua, keefektifan suatu paragraf dapat juga dilihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif di dalamnya. Pembaca dapat dengan mudah mengarahkan maksud yang ingin disampaikan penulis. Ciri-ciri paragraf yang efektif. 1. Kalimat pertama bertakuk ke dalam atau untuk karangan berbentuk lurus, tidak bertakuk atau block style ditandai dengan jarak spasi merenggang. 2. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kelompok topik. 3. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi dan menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam topik. 4. Paragraf menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Selanjutnya, cara mengembangkan paragraf.
1. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan penjelasan atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan serta diungkapkan dari berbagai sudut pandang. 2. Analogi adalah bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan, biasanya dilakukan dengan bentuk kiasan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekeliruan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.